Halo bre, ketemu lagi sama gua channel Suka Fakta. Kali ini gue akan membawakan alur cerita film Paku Tanah Jawa. Film ini akan menceritakan sebuah janda, si janda yang sangat gatal kepada pria, berkali-kali bertobrut ria bersama pria yang berbeda-beda. Sebelum melanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, siapkan kopi dan kencangkan celana dalam kalian. Mari kita bertobrut ria. Baiklah, dan ini dia alur cerita film Paku Tanah Jawa. Di awal film kita diperlihatkan dua saudara, yaitu Andini dan Sumina. Mereka yang sedang menunggang delman menuju ke suatu tempat, hingga akhirnya mereka tiba di suatu gua. Sebuah gua yang jarang didekati oleh manusia. Dan di sana mereka bertemu bapak tua yang bernama, kita sebut saja Mbah Ujang. Mbah Ujang itu langsung menyuruh mereka mensucikan diri pakai air suci. Mereka berdua pun menuruti perkataan si Mbah Ujang. Di tempat itu banyak sekali ular besar. Lalu mereka dimandikan oleh air kembang 7 rupa, dan di sebelah mereka ada sosok siluman ular yang tersenyum. Setelah mereka dimandikan, si Kanjeng mengatakan akan ada satu yang terpilih oleh alam dan yang akan diberikan tanggung jawab. Dan tiba-tiba daun terjatuh ke tubuhnya Handini. Dengan itu Handinilah yang terpilih, dan siluman ular yang di sampingnya pun tersenyum karena ada orang yang terjerumus ke ajaran sesatnya. Setelah itu Handini pun mandi di kolam yang besar dan dikelilingi banyak ular sawah. Dengan begitu Handini pun resmi menjadi penanggung jawab. Lalu singkat cerita Handini pun menjadi sinden dengan goyangan Handini yang aduhai buat para pria terbakar api tobrutnya. Selagi Handini nyinden, ada seorang pria yang terbunuh oleh ular, dan pria itu pernah bertobrut ria bersama Handini, dan dia menjadikan pria itu sebagai persembahan pertamanya. Dan di sini kita melihat seorang gadis yang cantik yang bernama Ningrum. Ningrum sangat kecewa terhadap tingkah ibunya itu karena sudah banyak rumor, banyak pria yang datang ke rumahnya, dan para warga pun sudah menganggap dia lonte. Jarwo mengatakan bahwa Handini adalah cinden lonte, tapi Pak Lurah di situ mengatakan seharusnya kalian bangga punya sinden kayak Handini yang mampu mengikat banyak mata. Lalu keesokan harinya Handini pergi ke pasar, dan di situ ada ibu-ibu yang sedang membicarakannya. Handini pun langsung menghampiri ibu itu dengan dalih membeli kangkung. Ibu-ibu itu pun langsung terdiam setelah kontak mata langsung dengan Handini. Di tempat lain, Pak Agus sedang dimandikan oleh warga. Namun anehnya, baru juga semalam, bau jasad Pak Agus sudah tercium bau busuk. Semua orang yang melayat mencium bau busuk itu. Ningrum dan temannya merasa risih, terus-terusan dikatai bahwa ibunya itu seorang lonte. Lalu ada 3 pria yang datang ke rumahnya Bu Handini. Mereka dengan tujuan meminta barangnya Pak Agus yang sebelumnya diberikan kepada Handini. Handini yang baru pulang membeli kangkung langsung ke dalam dan memberikan koper milik Pak Agus. Namun 3 orang itu memaksa Handini untuk memberikan semua barangnya Pak Agus. Dan ternyata semua warga sudah tahu karena mati gara-gara berhubungan dengan Handini. Bu Ayu yang istri pertamanya Pak Agus menyuruh Jarwo untuk mengambil barangnya Pak Agus di rumah Handini. Dan Jarwo harus membuat para warga membenci Handini. Kira-kira barangnya seperti apa sih yang diberikan Pak Agus ke Handini? Coba komen. Lanjut. Di tempat lain, Handini sedang membakar menyan sambil memakan bunga melati, hingga datang anaknya. Ningrum mengatakan, apakah ibu tidak malu? Jangan terus-terusan melakukan hal yang bodoh, karena keluarga mereka direndahin warga terus. Handini cuma menjawab, tidak semua keinginan orang harus sesuai sama orang lain. Ningrum sebenarnya pengen tahu siapa ibunya, bahkan Ningrum tidak tahu siapa bapak kandungnya.
ibunya tidak memberitahunya, sedikit lebih tahu itu lebih baik. Lalu setelah itu Ningrum yang pulang dari pasar tidak sengaja menabrak Jarwo, hingga mereka pun adu mulut di pinggir jalan. Namun tiba-tiba ada si Jalu yang membela si Ningrum dan mengantarkan Ningrum pulang. Tibanya di rumah, Jalu disambut baik oleh Handini, dan di sini jiwa-jiwa lonte Handini mulai muncul. Dia mulai merayu dan menatap matanya Jalu. Dan kebetulan Jalu bekerja di sanggar seni tempat Handini nyinden. Harusnya di sini Ningrum yang terpikat oleh Jalu, sebab Jalu yang sudah menolongnya. Tapi ini malah ibunya yang terpikat oleh Jalu, dan Jalu pun di situ berpamitan kepada Ningrum, dan Handini pun mulai menatap tajam kepada Jalu. Dia berpikir barangnya Jalu itu besar dan kokoh. Di malam harinya Handini mulai ritual dengan ditemani sosok siluman ular, dan tiba-tiba Jalu pun diteror dan ditandai korban selanjutnya. Di tempat lain, Handini sedang berbicara dengan adiknya Sumina. Mereka membicarakan korban selanjutnya. Sumina menjelaskan bahwa yang menjadi korban itu harus memiliki kriteria, dan Jalu itu tidak sesuai dengan kriteria. Di sini Handini harus gimana lagi karena waktunya sudah mepet. Besok harinya Handini bertemu dengan Jalu dan memberikan surat kepada Jalu. Isi suratnya, "Saya tunggu kamu di kebun pisang, jangan sampai telat." Ningrum datang ke sanggar seni untuk bertemu Santi. Ningrum memberitahu bahwa dia sering bermimpi. Dia bermimpi bahwa ibunya berubah menjadi siluman ular. Bahkan Ningrum sering melihat ibunya membakar kemenyan dan memakan bunga melati. Namun Santi menenangkan Ningrum bahwa itu hanyalah mimpi. Di tempat lain datang orang dari negara Malaysia. Dia menanyakan rumahnya Handini. Dia mengira bapak kandungnya Ningrum. Namun si Yanto menyuruhnya untuk kembali lagi besok. Si Yanto pun memberitahu Jarwo bahwa ada orang Malaysia mencari Handini. Namun Jarwo langsung menyimpulkan bentar lagi pasti ada korban baru. Singkat cerita, malam pun poek. Handini dan Jalu bertemu di kebun pisang. Mereka berjalan berdua, dan Handini menyatakan bahwa Handini sangat ingin memiliki si Jalu. Karena Handini tobrut, maka si Jalu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun beda belasan tahun, Jalu bersedia menerima Handini. Lalu ada tukang cilok yang melihat hantu. Dia berlari sambil meminta tolong. Jarwo dan Yanto mendengar itu lalu menghampiri asal suara itu, tapi mereka menemukan gerobak ciloknya saja. Spontan Yanto pun memakan ciloknya. Lalu mereka berdua melihat Handini yang sedang berjalan sama Jalu. Mereka pun mengikutinya. Handini merayu si Jalu untuk masuk ke dalam rumahnya, dan di dalam mereka akan bermantap-mantap di atas ranjang. Namun Jarwo memanggil warga dan menggerebek rumahnya Handini. Tapi si Handini itu pintar mencari alasan, seperti ular berkepala dua. Kalau Jalu itu datang menjenguk Ningrum yang sedang sakit. Untuk Ningrum sangat kecewa pada ibunya. Jalu itu pria yang dikagumi oleh Ningrum, tapi malah diembat sama ibunya juga. Sungguh ibu yang bermuka tobrut. Lalu singkat cerita, Handini sedang mempersiapkan persembahannya di luar rumah, dan tiba-tiba Handini menjadi sosok siluman ular, dan Santi pun kesurupan sosok siluman ular tersebut. Handini pun datang dan langsung menenangkan Santi. Lalu Handini pun menyuruh Ningrum untuk menemani Santi di rumahnya. Tengah malamnya Santi terbangun dan memberitahu bahwa siluman itu ikut bersamanya. Lalu Ningrum penasaran dan melihat Santi di ruang makan. Santi pun mulai kesurupan lagi, dan Ningrum langsung meminta tolong kepada warga. Pak Yai pun langsung mengusir siluman itu dari tubuhnya Santi, dan Pak Yai mengatakan Santi itu emang sejak dari kecil sudah mempunyai indera keenam, hingga dia gampang melihat sosok tak kasat mata, dan saat ini ada jin jahat yang mengikuti Santi. Di tempat lain, Jalu sedang tidur. Tiba-tiba Handini datang ke rumah Jalu. Tanpa basa-basi, Handini pun langsung memeluk Jalu. Handini pun sudah sangat sange, dan Jalu pun pasrah digituin sama Handini, dan mereka pun bermantap-mantap. Tapi ternyata
itu adalah sosok siluman ular. Setelah itu Jalu pun sadar dan ia sudah ditandai oleh siluman ular itu. Lalu keesokan harinya orang Malaysia itu pun dijumpai sama Handini. Handini menyambut hangat mereka dan malam harinya Handini pun mengadakan pentas. Handini pun menunjukkan geolan tobrutnya hingga Datuk Amir terpelongo dibuatnya. Lalu besoknya Handini datang ke rumahnya Santi. Dan dengan mudah Handini menenangkan Santi yang sedang kesurupan. Lalu setelah itu, Santi pun dibelenggu oleh Handini agar Santi tidak memberontak lagi. Setelah itu, Handini pun kembali ke goa itu. Di sini Kanjeng memberikan sebuah jimat kepada Handini dan menyuruh untuk menjaganya sebaik mungkin. Di tempat lain, Datuk Amir sedang sendirian di sanggar seni. Dia mulai diganggu di tempat itu, dan tiba-tiba di belakang dia muncul sosok siluman itu. Dan dia pun dibelit ular hingga matilah Datuk Amir. Di tempat lain, Jalu datang ke rumah Ayu, dan ternyata Jalu itu adalah pria kesayangan Bu Ayu. Bu Ayu marah kepada Jalu karena Jalu benar-benar terpikat oleh Handini. Tujuan Jalu mendekati Handini adalah untuk mengambil sebuah jimat. Bu Ayu sangat marah kepada Jalu karena Jalu tidak punya pendirian. Jalu hanya pria yang bisanya cuman mengambil keuntungan. Di tempat lain, Santi kembali kesurupan. Pak Kiai menyuruh jin itu untuk jangan mengganggu Santi. Namun jin itu menjawab kalau dia diperintahkan untuk membawa Santi ke alamnya. Pak Kiai kembali berhasil menenangkan Santi. Dan setelah itu Pak Kiai memberikan tombak sakti kepada Ningrum. Tombak itu adalah milik Kiai Sakti zaman dulu. Benda itu bernama tombak paku tanah Jawa. Dan tombak itu bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah melakukan perjanjian goib. Dan Pak Kiai sudah tahu kalau ibunya Ningrum sudah melakukan perjanjian goib. Handini sudah terjerumus oleh sekte sesat. Dia disuruh untuk mencari korban perjanjiannya. Dan kalau tidak, maka nyawa Handini yang terancam. Maka dari itu Ningrum harus menghentikan ibunya. Pak Kiai menyuruh Handini untuk menyusul ibunya bersama Santi. Di sanggar seni, si Yanto menemukan Datuk Amir tergeletak tak bernyawa. Dan di tempat lain, Jalu kembali menghampiri Handini. Handini sadar kalau dia akan digetuin oleh si Jalu. Maka dari itu, Handini pun siap-siap untuk melayani si Jalu. Si Jalu sudah tahu kalau Handini itu melakukan sebuah perjanjian goib. Namun si Jalu tidak memperdulikannya. Karena dia kini sudah ditandai. Dan dia sadar kalau umurnya sudah tak lama lagi. Maka dari itu si Jalu pengen menghabiskan nafsunya dengan Handini. Handini yang bertubuh tobrut. Sementara itu semua warga desa datang ke rumah Handini. Para warga sudah tahu atas kematian Datuk Amir. Mereka berdua pun dibawa keluar. Namun ada Pak Lurah yang datang membela Handini dan membubarkan para warga. Dan ternyata Pak Lurah dibayar oleh Handini dan Sumina. Pak Lurah dibayar agar selalu menenangkan para warga. Dan di dalam si Jalu yang mencoba kabur, tiba-tiba dia dipukul oleh Handini. Handini menekankan kalau Jalu itu sudah menjadi miliknya. Handini pun kembali bertemu dengan Kanjeng. Namun Kanjeng mengatakan kalau Handini sudah melanggar semua perjanjian. Handini pun dicekik oleh si Kanjeng itu dan akan dijadikan tumbal pengganti. Ningrum dan Santi juga sedang berada di goa itu untuk menghentikan semua perjanjian ibunya. Handini pun dibunuh oleh si Kanjeng dengan cara dipencit lehernya. Ningrum yang melihat itu, dia pun terbang dan menusuk si Kanjeng dengan paku tanah Jawa hingga si Kanjeng pun mati. Dan siluman ular mulai kepanasan dan langsung menghilang. Ningrum pun menangisi kematian ibunya. Mau selonte apapun ibunya, Ningrum masih tetap sayang kepada ibunya. Dan di akhir cerita Ningrum pun menjadi penerus ibunya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.